hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sanadnya. Di dalam hadis tersebut kata Allah di dalam hadis qudsi tersebut bahwa yang namanya ketika kita sholat ada sebuah bacaan yang nggak boleh ditinggalkan. Jangankan sengaja, lupa aja nggak boleh. Kalau yang lain lupa itu boleh sujud sahwi. Tapi kalau ini bacaan yang Anda lupa, batal sholatnya. Apa dasarnya? La sholata liman la yaqra'ul fatihata. Apa itu? Tidak sholat orang yang tidak membaca al-fatihah. Bagaimana bisa baca fatihah? Itu cuma satu nafas. Nggak ada itu hukum koriknya itu. Tanya sama Ustaz Arman yang ahli korik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak ada itu. Dan ketika kita baca Fatihah itu nikmati, karena salah satu rukun sholat itu tumak nina. Makanya ciri orang yang beriman dalam Al-Quran itu wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Nah, mendirikan itu ada banyak elemen. Salah satunya adalah tumak nina. Baca itu. Ketika kita di sholat itu berkomunikasi. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, saya membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku, ya, apa yang dia minta. Apabila hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Makanya bacanya santai. Nanti kalau cepat-cepat malaikat bingung nyatetnya. Bingung nyatetnya. Ini mau dicatat baik apa kagak nih. Kemudian ketika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Allah menjawab hambaku mengulangi pujian untukku. Oh, Allah itu senang disanjung, Allah itu senang dipuji. Makanya ketika ada orang yang memuji diri kita, ucapannya, Bapak ganteng betul, Bapak keren banget tuh bajunya. Apa ucapannya? Jangan bilang, wih mantap, siapa dulu dong saya. Itu kurang ajar namanya. Harusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan juga Alhamdulillah, iya dong. Nah, gitu, sama juga itu. Ya. Ayo ucapkan Alhamdulillah. Dan kemudian ketika hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Kata Allah begitu. Dalam riwayat lain, hambaku telah menyerahkan urusan kepadaku. Kalau kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, beres gak tuh kira-kira? Beres. Nggak ada yang nggak tuntas. Semuanya tuntas tuh Allah yang menyelesaikan. Makanya berserah dirilah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku kesesuaian apa yang dia minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Loh, gitu. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kata Allah, inilah milik hambaku, dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Makanya santai, nikmatin sholat itu. Sujudnya baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rukunya juga begitu, i'tidalnya begitu, nikmati. Sehingga memang betul-betul hadir Allah. Kalau Allah tidak nampak oleh diri kita, yakin Allah itu melihat kita. Yang kelima, yang terakhir, kata Allah, cirinya orang yang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa itu? Dan orang-orang yang menginfakkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka. Surat yang lain mengatakan, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-10, Allah menyampaikan wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dan ketika dia ajal, kemudian ruh kita meminta kepada Allah, ya Allah tolong tangguhkan usiaku hanya 1 detik saja. Ketika dia ruh sudah mau dipisahkan oleh Allah dari tubuhnya, itu minta sama Allah, ya Allah tolong tangguhkan ya Allah. Apa yang diminta? Bukan naik pangkat, bukan karir, bukan haji, enggak, puasa enggak, ya, sholat enggak juga. Apa yang diminta kepada Allah? Supaya saya bisa bersedekah. Kenapa? Cirinya orang yang beriman, dia tidak terlalu terlena dan cinta terhadap dunia. Surat Hud, Anda baca surat Hud ayat 15, ayat 16. Man kana yuridu fil hayati dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim wa hum fiha la yabkhusun. Orang-orang yang mencintai dunia, berikut perhiasan yang ada di dalamnya, dia akan bahu-membahu untuk mendapatkan dunia, dan Allah berikan dari apa yang dia usahakan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau Anda cinta dunia, dengan segala macam cara dia akan lakukan. Orang yang ngerti agama, dia giring tuh agama itu untuk mendapatkan dunia. Tapi ayat ke-16 Allah jawab, ulaikal ladina laisa lahum ilanna. Bagi mereka yang cinta dunia itu, dikasih dunia nggak pernah dikurangi, dan dia akan ditimpakan kepada dia kesesakan dunia itu, dan dia tidak akan pernah diberikan di akhirat kecuali neraka dari apa yang mereka usahakan. Wa batilum bima kanu ya'malun. Akan hilang semuanya dari apa yang mereka usahakan itu. Makanya nih kesempatan di bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan berkah. Ramadan ini bulan rahmah. Ramadan ini bulan maghfirah. Kesempatan kita nih bersedekah, tingkatkan itu sebagai ciri orang yang beriman. Supaya apa? Kita termasuk kategori yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman itu. Sehingga ketika kita termasuk orang yang beriman, termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum, maka insya Allah kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Dan orang yang bertakwa itu, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu nggak pernah khawatir dengan kehidupannya. Kenapa? Allah akan kasih solusi, Allah akan kasih jalan keluar dari jalan yang tak pernah terpikirkan oleh logika kita. Tiba-tiba seperti itu aja. Dari mana? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak bisa diprediksi. Yang bisa diprediksi itu makhluk. Kita makhluk aja susah memprediksi, apalagi Allah. Sudah, bagi Anda yang bekerja di BRI, Anda lakukan yang terbaik di BRI. Berikan, kalau Anda memang biasa berhubungan dengan nasabah, berikan itu pelayan yang terbaik. Kalau Anda kerja di mana saja, berikan yang terbaik. Walaupun mungkin dalam logika kita, perasaan kita, upah nggak sebanding. Demi Allah, sekecil apapun yang kita lakukan karena atas nama Allah, itu akan kembali kepada kita, nggak pernah dikhianati. Dan Allah tidak akan pernah berkhianat dengan apa yang kita lakukan ketika mengatasnamakan Allah. Orang yang ingkar sama Allah sekalipun, itu dikasih nikmat oleh Allah. Dan memang nikmatnya orang yang ingkar kepada Allah, itu memang seolah-olah dia dinampakkan bahagia, padahal kondisi hatinya dalam kondisi yang sesak.